Hari ini saya lagi berada di suatu tempat yang sangat natural. Di sebelahnya ada sungai, kemudian di sebelah sungai tersebut ada bangunan yang unik, di bawahnya terdapat pohon yang rindang. Nah, tempat ini bernama Sony Eloprogo Art House. Beliau ini sudah cukup lama berada di seputaran Borobudur. Beliau ini seorang maestro yang dulu cukup lama berdomisili di luar negeri, tepatnya di Perancis. Teman-teman, kalau ada waktu, silakan mampir ke sini. Om Sony sangat friendly. Di sini juga tersedia makanan Indonesia dengan harga yang cukup reasonable. Nggak usah khawatir, kalau ada sesuatu kebutuhan, bisa bicara langsung dengan Om Sony. Tempatnya enak sekali, nyaman sekali, bahkan di sini juga tersedia homestay. Jadi kalau teman-teman tidak hanya sekedar menikmati lingkungan setempat, kalau ingin bermalam itu juga bisa stay overnight di Om Sony. Ada beberapa kamar yang tersedia dengan keunikan bangunan rumahnya. Nah, hari ini tadi teman-teman sudah lihat di sebelah saya ada sungai. Nah, saya mau menyampaikan terkait dengan asuransi bencana alam. Asuransi bencana alam ini adalah produk perlindungan diri dan harta benda yang terjadi akibat terjadinya bencana alam. Mungkin teman-teman sudah ketahui bahwa di Indonesia sangat sering terjadi bencana alam, baik dalam bentuk tanah longsor, gempa bumi, banjir, termasuk juga tsunami. Nah, sebagai produk asuransi bencana alam, pihak asuransi menyediakan dalam bentuk asuransi jiwa yang kita sebut asuransi perlindungan diri terhadap jiwa. Asuransi perlindungan diri terhadap jiwa ini dalam bentuk asuransi bencana alam itu teman-teman harus perlukan. Kenapa demikian? Karena resiko kita tidak pernah tahu. Bisa saja teman-teman kebenaran berdomisili di kaki gunung, kemudian terjadi meletusnya gunung, berakibat teman-teman atau diri kalian mengalami kematian. Nah, itu bisa ditutup dengan asuransi jiwa. Itu contohnya. Kemudian kita juga bisa tutup dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi yang disebut dengan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini misalkan teman-teman mengalami mungkin lagi main arum jeram di sungai tadi, kemudian mengalami kecelakaan. Nah, itu bisa ditutup dengan polis asuransi bencana alam. Termasuk juga misalkan terjadi gunung meletus yang berakibat badan kita mengalami luka. Nah, kita bisa ajukan klaim di mana biaya rumah sakit itu yang nanti akan diganti oleh pihak asuransi. Itu contoh daripada asuransi jiwa secara umum saja. Kalau kita bicara asuransi general atau asuransi umum, apa yang bisa kita tutup? Tentunya terkait dengan harta benda yang kita punya. Misalkan kita punya bangunan berada juga di kaki gunung atau kaki bukit, mengalami tanah longsor atau gempa bumi, rumah teman-teman rusak. Nah, itu bisa di-cover dengan asuransi gempa bumi. Itu contohnya. Kemudian ada asuransi banjir. Polis asuransi banjir ini secara khusus mengcover terhadap aset atau properti kita yang rusak akibat banjir, baik dalam bentuk rumah tinggal, bangunan lainnya, atau apapun aset kita yang kita asuransikan dalam bentuk asuransi properti. Itu contohnya. Kemudian mungkin teman-teman ingat di Jakarta ada banjir besar, di mana hampir satu kota Jakarta itu mengalami beberapa lokasi banjir yang luar biasa. Banyak sekali kendaraan pribadi, baik mobil, motor, yang mengalami kerusakan akibat banjir. Nah, polis asuransi ini disebut polis asuransi banjir, walaupun mungkin teman-teman mengcover dalam bentuk polis all risk dari sisi kendaraan. Tapi ada perluasan terhadap risiko banjir jika terjadi kerusakan terhadap mobil atau kendaraan pribadi kita, teman-teman bisa mengajukan
klaim kepada pihak asuransi karena teman-teman sudah mengcover risiko terhadap banjir. Itulah tadi sepintas terkait dengan asuransi properti. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman ingin membeli risiko apapun kepada asuransi, khusus asuransi bencana alam, silahkan hubungi pihak asuransi. Saya yakin pihak asuransi akan melayani dengan baik, karena itu bagian dari tanggung jawab pihak asuransi untuk menjual risiko agar masyarakat secara finansial merasa nyaman dengan adanya perlindungan terhadap asuransi, khususnya asuransi bencana alam. Sepintas yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan informasi ini berguna buat kita, buat teman-teman bersama. Sampai ketemu di episode mendatang.